Anda masih bersama kami di Newsroom, pemirsa. Beberapa hari belakangan ini masyarakat juga sempat diresahkan begitu dengan menaiknya harga kebutuhan pokok seperti cabai rawit dan juga bawang putih yang ini mencapai hampir 83.000 sampai dengan 100.000 rupiah per kilogram untuk cabai rawit. Kemudian bawang putih ini tembus dari harga 57.000 sampai dengan 70.000 kilogram. Dan kemarin juga sempat dilakukan inspeksi ke 22 pasar oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita akan lihat apakah memang harga ini naik untuk di wilayah DKI Jakarta atau memang tersebar juga di seluruh Indonesia yang memang untuk bahan-bahan seperti ini melakukan harga kenaikan juga begitu di sejumlah pasar. Sudah hadir bersama saya siang hari ini, kita akan bahas ada Bapak Arief Prasetyo Adi, Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin DKI Jakarta. Selamat siang Pak. Kemudian juga ada Pak Rizal Taufikur Rahman, ini ekonom indef. Selamat siang. Siang. Saya sebelum ke Bang Rizal, saya panggil Bang saja lebih enak ya. Ke Bang Arief terlebih dahulu nih. Bang Arief, ini terkait dengan naiknya harga bahan pokok dikhususkan untuk cabai rawit dan bawang putih yang kita bahas hari ini ya. Pendapat Anda? Terima kasih. Yang pertama kita mau sampaikan dulu bahwa sebenarnya ini kejadian berulang-ulang. Yeah. Jadi seharusnya tidak perlu terjadi apabila kita semua paham mulai dari jalannya itu barang dari sentral produksi sampai dengan end customer. Nah, itu yang harus kita pastikan bersama-sama. Jadi kalau case seperti cabai itu memang semua barang komoditas itu memiliki tren, pattern yang itu seharusnya bisa kita pelajari sama-sama. Cabai itu lebih ke bagaimana kita memperpanjang shelf life. Jadi karena cabai nggak bisa fresh selamanya. Nah, di luar negeri bisa dengan cara dikeringkan yang pertama, yang kedua atau menggunakan teknologi. Jadi cabai itu misalnya pasar dia sudah punya, saya sudah punya. Dia punya namanya mesin kontrol atmosphere storage. Ini salah satu teknologi bagaimana cabai itu ditidurkan. Etilennya, nitrogennya, oksigennya diatur sedemikian rupa sehingga shelf life-nya bisa sampai 6 bulan. Tapi dengan kualitas yang masih sama? Dengan kualitas yang masih sama. Jadi ada teknologi yang bisa dikerjakan. Nah, kalau case cabai kemarin berarti sentra produksi panennya di daerah Jawa berkurang, ya kan? Artinya pada saat tidak panen atau panen berkurang, harusnya kita punya stok. Juga konsumsi habit dari kita semua makan cabai maunya yang fresh. Sebenarnya cabai bisa cabai kering, bisa cabai bubuk, bisa yang lain-lain. Tapi oke lah, let's say kita mau makan cabai yang fresh. Bagaimana mendeliver cabai dari satu sentra produksi ke daerah konsumsi, nah itu yang harus diatur. Kemudian stock management, kemudian memperpanjang shelf life. Itu salah satu kuncinya. Baik, saya ke Bang Rizal. Bang Rizal, dengan beberapa waktu lalu juga sempat kita bahas begitu ya, dengan terkait dengan harga-harga yang saat ini melambung begitu ya. Ini selalu berulang ketika mau masuk ke tahun baru, kemudian juga Hari Raya Idul Fitri, bulan Ramadan, pasti terjadi siklus yang seperti ini. Apakah ini mempengaruhi tingkat perekonomian ataupun mempengaruhi dari para petani maupun warga yang ingin membeli bahan-bahan seperti ini juga, Bang Rizal? Iya, baik. Jadi sebelum saya jawab itu, mengapa kemudian harga-harga jadi melambung gitu ya? Tentu saja secara teori ekonomi karena demand-nya naik dan pasokannya terbatas atau bahkan sedikit gitu. Nah, mengapa ini kemudian terjadi? Lagi-lagi dalam konteks kebijakan, kebijakan pertanian atau ekonomi pertanian, kita melihat bahwa pasti ada mismanagement pada saat implementasi policy itu. Ini yang penting. Seringkali kebijakan itu bukan sifatnya istilahnya kebijakan yang mengantisipatif gitu, tapi seringkali kan kebanyakan mengobati setelah kejadian. Nah, oleh karena itu sangatlah penting kiranya kebijakan itu di-manage mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian juga monitoring, kemudian setelah itu inovasi terhadap kebijakan itu menjadi penting. Nah, dalam case cabai, kemudian bawang yang naik ini, memang dari sisi katakanlah khusus di DKI Jakarta,
katakanlah begitu. Karena DKI Jakarta saya cukup tahu kaitan dengan bagaimana supply atau sentra produksi ya untuk barang-barang hortikultura bahan makanannya kan kebanyakan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kemudian juga ada dari Lampung sebagian. Nah, wilayah-wilayah ini sangat terganggu dengan cuaca dan iklim, salah satunya itu. Nah, tetapi tentu saja buat DKI tidak bermasalah hal-hal ini, asalkan yang penting karena DKI tidak punya lahan ya untuk menanam bahan komoditas itu. Nah, mau tidak mau kan impor dari wilayah lain. Nah, hanya saja permasalahannya adalah dalam konteks DKI mungkin antisipatif relatif lebih cepat gitu. Meskipun pada saat harga naik itu tidak automatically langsung turun dengan adanya apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta kaitan dengan misalnya operasi pasar, kemudian juga menambah supply, ya, karena memang harga sudah terlanjur naik gitu ya. Karena dalam konteks perilaku ekonomi pada saat harga naik ya itu tidak otomatis ya tidak langsung turun. Nah, ini tentu saja ada penyesuaian perilaku dari dari produsen maupun dari konsumen. Nah, kaitan dengan kenaikan harga ini tentu saja perbaikan jumlah pasokan menjadi penting. Dari mana sekarang gitu ya pasokannya? Kalau dari sentra produksinya memang terbatas ya karena banyak hasil panen juga yang tidak optimum, maka tentu perlu dibuka keran impor, ya keran impor. Nah, kasus DKI Jakarta ini tentu saja selama ini memang impor dari wilayah lain. Ya, apakah impor DKI Jakarta selama ini atau dengan kasus sekarang itu karena memang kita tidak punya lahan ya. Memang DKI Jakarta tidak punya untuk hal itu ya. Iya, semua komoditi memang sangat tergantung pada wilayah lain atau negara lain gitu. Apalagi komoditi-komoditinya kan dibutuhkan oleh kebutuhan pangan di DKI Jakarta gitu. Nah, saya kira ini menjadi penting. Oleh karena itu perlu ada satu kebijakan ya. Jadi ke depan itu jangan sampai terulang terus. Ini seperti halnya kebijakan yang diulang-ulang yang kemudian sepertinya menjadi behavior government. Mestinya itu mulai di stop gitu kebiasaan itu. Agenda begitu ya, siklusnya sudah terlihat gitu ya. Bulan ini pasti ada kejadian seperti ini. Yang paling penting adalah policy maker itu harus segera gitu. Misalnya menerbitkan kalau memang sudah diprediksi katakanlah kemungkinan akan kekurangan pasokan, ya harus segera diimpor. Gitu. Jangan telat. Baik, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami.